Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Iya, Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita minggu yang lalu masih mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Namun sebelum kita masuk ke materi sebelumnya, mohon kepada M. Zafran untuk dapat menyiapkan dan memimpin doa. Silakan anak-anak Zafran dimulai. Semua siap berdoa, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Zafran yang sudah memimpin doa dan menyiapkan. Baiklah, pada pagi hari ini Bapak akan melanjutkan materi minggu yang lalu. Namun sebelum melanjutkan materi minggu yang lalu, Bapak akan menampilkan sebuah video pembelajaran berkenaan dengan materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Oke, tolong disimak video pembelajaran berikut. Oke, udah menyimak video tadi, sudah kalian simak baik-baik kan? Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan mulai memasuki materi. Tadi sudah Bapak jelaskan di video apa itu akar, kemudian bagian akar. Oke, kalian lihat di sini ada tanaman yang Bapak ambil akarnya. Ada yang bisa menyebutkan bagian-bagian akar apa? Ya, silakan. Devina, silakan. tudung akar, Ya. inti akar, rambut akar, batang akar, ujung akar. Oke, benar ya. Seperti apa dikatakan oleh temanmu, bahwasanya bagian sininya kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama adalah akar. Tadi dijelaskan oleh temanmu bahwasanya bagian-bagian akar itu ini. Di sini Bapak tampilkan gambar. Ada ujung akar, ada rambut akar, ada batang. Kemudian yang ketiga, rambut akar. Rambut akar mempunyai karakter unik, yaitu berserabut tidak beraturan. Nih kalian lihat nih, rambut bisa kalian amati kembali bagian-bagian akar tersebut. Yang pertama ini tudung akar. Nih di bagian ujung akar ini terdapat tudung akar. Nih diamati. Nanti bisa kalian amati di rumah juga bagian dari tudung akar. Kemudian inti akar. Coba sekarang Bapak tanya, ada yang tahu fungsi dari akar untuk apa sih sebenarnya? Silakan. Ya silakan Natasha. Untuk menyerap air dan menserap dari tanah. Kemudian apa lagi? Yang lainnya silakan. Oke, untuk menopang tumbuh-tumbuhan. Oke, ada lagi yang lain silakan. Zatka? Ya silakan. Iya, benar Zafran ya, untuk menopang atau mengkokoh batang pada tempat hidupnya. Itu fungsi mengangkut air dan zat-zat makanan. Kemudian beberapa macam tumbuhan ada yang berfungsi sebagai alat respirasi atau pernapasan. Kemudian berguna untuk menyimpan cadangan makanan. Itu bagian dari akar. Batang. Oke, kalian lihat sekarang batang. Nih Bapak ambil batang yang ada di sekitar sekolahan kalian, namanya batang pohon. Ada yang tahu, kenal? Batang petek Cina. Kalau kalian amati, batang petek Cina itu keras. Berbeda dengan tanaman genjer atau tanaman bayam lembut. Kalau batang tanaman petek Cina itu keras. Batang yang tersusun dari selapis sel yang tersusun rapat tanpa adanya ruang antar sel. Jadi di bagian dalam batang ini ada namanya epidermis. Kemudian setelah tersusun dari suatu jaringan sama. Di dalam batang juga ada namanya korteks. Pak, nggak kelihatan. Kalau kalian buka bagian-bagian dari batang tersebut, maka dengan menggunakan mikroskop, kalian bisa mengamati bagian batang tersebut. Ada namanya epidermis, ada namanya korteks. Kemudian yang ketiga ada endodermis. Beda loh. Epidermis dan endodermis juga. Pada beberapa batang tumbuhan, kalau kalian amati, di
situ ada namanya silinder pusat. Batang tumbuhan tertentu mempunyai saluran getah yang Penopang tumbuhan sini. sebagai penopang tumbuhan. Oke, Zelsi Arianov, ada yang mau menjawab fungsi batang? Ya, Zaran, apa Zaran? Menghubungkan akar dan daun. Iya, menghubungkan akar di bagian bawah, kemudian batang ada daun. Ada lagi yang lain? Silakan fungsi batang. Ya, silakan, Natasha. Iya, sebagai alat transportasi. Hasilnya dari daun diantarkan ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan melalui batang. Ada lagi yang tahu fungsi batang lainnya? Silakan. Fungsi batang lainnya ada yang tahu? Tempat? Ulangi, ya silakan. Penimbunan Iya, benar, dari tempat penimbunan makanan ya. Kemudian yang kedua, fungsi batang yang kedua, pendukung bagian-bagian lain pada tumbuhan seperti daun, bunga, dan juga buah. Kemudian yang ketiga, menjadi jalur transportasi air dan zat makanan. Tadi yang dikatakan teman-teman sudah benar. Sebagai pembantu proses pernapasan. Oke, benar. Daun. Oke. Nah, sebelum Bapak menjelaskan bagian-bagian dari daun, ada yang tahu fungsi daun untuk apa sih? Fungsi daun? Ya, silakan Natasha. Ya, silakan Devina. Nah, silakan gantian, silakan. Fungsi daun. Sebagai organ pernapasan tempat melakukan fotosintesis. Oke, sebagai organ pernapasan, kemudian tempat fotosintesis dan penutupan air. Ada lagi yang bisa menyebutkan fungsi dari daun? Proses transpirasi. Membantu proses transpirasi. Ada lagi yang lain? Silakan. Fungsi dari daun? Mengambil makanan. Oke, nah sekarang kita lihat dari jawaban-jawaban kalian tadi sudah benar. Untuk memastikannya kita lihat apa sih fungsi dari daun. Nah, kita lihat di sini. Kemudian sebagai alat reproduksi vegetatif atau pengembangbiakan pada beberapa jenis tanaman tertentu, contoh bebek, itu sebagai alat perkembangan vegetatif. Dan yang terakhir, mengatur proses transpirasi. Itu kalian lebih paham. Akan Bapak tunjukkan tumbuhan yang sesungguhnya. Ini bagian-bagian dari daun. Ada yang namanya helai daun atau lamina, yaitu setiap tumbuhan memiliki bentuk helai daun yang berbeda-beda dan bentuknya sendiri tergantung oleh jenis dari tumbuhan itu sendiri. Lalu coba dibaca bagian 2, silakan. Mengenai tangkai daun silakan dibaca. Ada yang mau membantu Bapak, silakan. Mengenai tangkai daun. Silakan. Iya benar, jadi luar. Silakan dibaca pelupa daun atau folius. Dibantu Bapak, silakan dibaca. Yang bersedia. Iya benar, itu pelupa daun. Kita hari ini kita bahas mengenai akar, batang, dan daun. Fungsinya maupun bagian-bagian akar, bagian-bagian batang maupun bagian-bagian daun. Ada yang mau ditanyakan, Bapak persilakan. Silakan. Cukup jelas? Oke, kalau cukup. Oke, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan memberikan LKPD Bapak. Tolong diamati. Pokok yang harus kalian kerjakan nantinya. Kalian cukup mengamati bagian-bagian dari tanaman yang ada di bawah sini. Bisa di rumah kalian, Bapak yakin ada bawang putih, bawang merah, laos, mantang, jambu air, singkong, atau struktur akar bawang putih, bawang merah, laos, dan sebagainya. Kemudian batangnya bagaimana kalian amati? Batang bawang putih, batang bawang merah, laos, mantang, dan sebagainya. Begitu juga bentuk dan struktur daun kalian amati. Bagaimana bawang merah, bawang. Pertanyaan yang harus kalian jawab per kelompok. Ada 5 soal, ada 4 soal. Setelah itu nanti kalian simpulkan dari kegiatan kalian mengamati atau menjawab pertanyaan di lembar kerja kegiatan peserta didik ini. Yang terakhir nanti kalian akan Bapak berikan soal evaluasi, yaitu melalui Google Form. Nanti bisa kalian buka linknya.
Kemudian sebelum Bapak tutup, mungkin ada yang mau disampaikan untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bapak silakan anak-anakku. Devina, Natasha, Zane, Kia, Zelsia Rianov. Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas, nanti kita lanjutkan kepada pertemuan yang akan datang. Kalau ada masalah atau ada kendala berkenaan dengan soal maupun yang lainnya, bisa WA kita nanti melalui WA grup. Kemudian yang terakhir, Bapak ucapkan terima kasih atas kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bapak Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.